Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul Perkawinan di Kana dan Tugas Tuhan. Tempat pertama kali Yesus melakukan mujizat adalah di pesta perkawinan di Kana. Mari kita memperhatikan dengan teliti pesta perkawinan yang diadakan di Kana. Di pesta perkawinan muncul masalah kehabisan anggur untuk para tamu. Ketika ini terjadi, Maria, ibu Yesus, menoleh ke para pelayan yang ada di sana dan berkata kepada mereka, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Para pelayan membawa air dan mengisinya seperti yang Yesus katakan. Dia mengubah semua air di dalam tempayan itu menjadi anggur sehingga semua tamu bisa menikmati pesta perkawinan itu dengan bahagia sampai akhir. Pada zaman apapun, jika kita mengikuti firman Tuhan, meskipun tugasnya mungkin tampak seperti tugas sepele, Tuhan bisa membawa perubahan ajaib melalui tugas yang kita lakukan. Kelihatannya seperti kita memberitakan Injil dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui ketaatan kita, Tuhan membuat perubahan di dunia rohani. Itu sama seperti Dia sudah mengubah air menjadi anggur. Saat memberitakan Injil, kita mengalami kekuatan dan kekuasaan firman Tuhan dan berbagai mujizat yang dilakukannya. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu sejenak untuk mengingatkan diri kita sendiri mengapa ketaatan adalah cara untuk menghasilkan buah Injil yang paling berkarunia. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Para pelayan menjalankan tugas untuk mengisi air, tetapi ketika kuasa Tuhan turun ke atas mereka, air itu berubah menjadi anggur. Karena Tuhan telah berkata, "Beritakanlah di Samaria dan sampai ke ujung bumi, baik mereka mendengar atau tidak mendengar." Kita memberitakan Injil dengan berkata, "Datanglah ke gereja Tuhan." Gereja Tuhan adalah gereja yang baik. Mari kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan masuk ke kerajaan sorga bersama-sama. Ada seseorang yang terpuruk oleh kata Tuhan Ibu yang telah kita sampaikan. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya sepanjang malam, jadi dia datang ke gereja keesokan harinya dan bertanya, "Apakah Alkitab benar-benar bersaksi tentang Tuhan Ibu?" "Ya, tentu saja ada di dalam Alkitab. Jika itu ada, tolong tunjukkan padaku." Seperti ini. Dia mulai belajar Alkitab dan akhirnya dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan. Tampaknya apa yang kita sampaikan hanyalah tugas sederhana seperti mengisi tempayan dengan air. Tetapi Tuhan mengubah itu seluruhnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu menyampaikan kebenaran kepada keluarga, tetangga, teman, atau kenalan siapa saja. Tuhan menyuruh kita
untuk memberitakan firman-Nya, baik mereka mendengar maupun tidak mendengar. Jika kita dengan setia menjalankan penginjilan yang diperintahkan Tuhan, Tuhan akan mengubah pekerjaan ini menjadi yang hebat seperti Dia telah mengubah air menjadi sesuatu yang istimewa seperti anggur. Pada akhirnya ketika isi tempayan itu disampaikan kepada orang-orang, yang mereka rasakan adalah anggur bukan air. Karena pekerjaan ini semua diselesaikan oleh kuasa Tuhan, kita harus berusaha untuk memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya seperti yang telah diperintahkannya kepada kita. Ketika kita menginjil, ada orang yang tidak fokus pada semua yang kita katakan, tetapi yang teringat dalam benak mereka adalah, jika kamu tidak memelihara hari Sabat pada hari Sabtu, kamu tidak bisa diselamatkan. Ini membuat mereka terjaga sepanjang malam. Mereka berpikir, apa arti ibadah hari Minggu yang telah kupelihara sepanjang hidupku? Jika itu salah, bukankah aku harus mengubahnya mulai sekarang? Setelah banyak pemikiran melintas di benak mereka, mereka datang ke gereja dan belajar tentang sejarah gereja dan bagaimana Sabat telah diubah. Pada akhirnya, mereka kembali kepada Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, dan menjadi anggota keluarga Sion. Ini menjelaskan peran yang kita mainkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalankan tugas biasa seperti tugas membawa air. Meskipun kita membawa air, Tuhanlah yang mengubahnya menjadi anggur terbaik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh seorang pendeta yang pandai berkhotbah, juga tidak dilakukan oleh seorang cendosanim, seorang penatua, atau seorang gonsanim, tetapi hanya bisa dilaksanakan oleh Tuhan yang membawa perubahan dalam situasi itu. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 5. Apapun yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, meskipun kelihatannya sederhana dan sepele, hasil yang besar akan selalu diberikan ketika kita taat. Hari ini mari kita meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkan hal ini. Mari kita lihat Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumi Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke salah satu perahu milik Simon dan memintanya untuk menyingkir sedikit dari pantai. Kemudian dia duduk dan mengajar orang-orang dari perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan bertebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa yang ditujukan dalam kitab Lukas pasal 5 itu pun tidak berbeda. Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Petrus menjawab, "Kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Menurut kami, tidak akan terjadi sesuatu yang berbeda walau kami menebarkan jala sekali lagi. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Saat itu, Petrus tidak menggunakan peralatan khusus untuk menangkap ikan, tetapi hanya menjalankan tugas biasa. Tempatnya tidak berbeda, tetapi tetap sama di mana mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tidak ada yang khusus di hari itu. Namun, setelah firman Tuhan disampaikan kepada mereka, terjadi perubahan.
Sama seperti situasi yang terjadi kepada Petrus, ketika kita melakukan sesuatu sendiri, mungkin tidak ada hasilnya. Tetapi ketika kita menjalankan tugas Tuhan, hasilnya sangat berbeda. Ketika kita melakukan untuk kehendak kita sendiri, tidak menjalankan tugas Tuhan, perubahan semacam ini tidak terjadi sama sekali. Walaupun dia menebarkan jala di tempat yang sama puluhan dan ratusan kali sebelumnya, ketika dia mulai menjalankan tugas Tuhan, situasinya berbeda. Itulah sebabnya ketika kita memberitakan Injil, kita tidak boleh berkata, aku melaksanakan dengan hikmat dan kuasaku. Sebaliknya kita harus berkata, tolong biarkan aku melakukan tugas Tuhan. Pikirkan tugas yang dilakukan pelayan-pelayan di Kana. Juga, pikirkan tugas yang dilakukan Petrus. Ketika Petrus menebarkan jala, tiba-tiba semua ikan yang tidak ada di situ muncul begitu saja. Dia akhirnya menangkap sangat banyak ikan sehingga perahunya penuh melimpah. Bahkan Yohanes dan Yakobus yang bekerja yang sama menangkap banyak ikan sehingga perahu mereka mulai tenggelam. Pelajaran apa yang diberikan Alkitab kepada kita melalui catatan-catatan ini? Hal ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Ketika kita mulai memberitakan Injil, kita dengan rajin mengikuti kehendak Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menjadi terbiasa dengan firman Tuhan, akrab dengan lingkungan penginjilan kita, dan cara menghadapi berbagai macam orang. Lambat laun, kita mulai melakukan menurut pikiran kita sendiri, mengabaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam situasi itu, kita akan berakhir seperti Petrus yang menyebarkan jala sepanjang malam tetapi tidak memperoleh apa-apa. Apa yang harus kita lakukan jika ingin mendapatkan hasil yang baik? Kita harus menjalankan tugas Tuhan. Adapun para pelayan yang melakukan tugas Yesus di pesta perkawinan di Kana dan Petrus yang menjalankan tugas Yesus, bukankah mereka mencapai hasil yang luar biasa? Hanya mereka yang percaya kepada kehendak Tuhan dengan sepenuh hati dan melaksanakannya dengan setia yang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Tuhanlah yang mendatangkan perubahan untuk mereka, bukan para pelayan yang mengubah air menjadi anggur, bukan pula Petrus yang membawa ikan yang sebelumnya tidak ada ke dalam jaring ini. Apakah sumber kekuatan untuk keajaiban seperti itu terjadi? Ketika kita memikirkan hal ini sekali lagi, kita menyadari bahwa Tuhan adalah harta kita. Karena semuanya bergantung pada Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Sion yang menganggap Tuhan sebagai harta kita. Jika Tuhan memimpin kita, tidak bisakah seluruh gurun diubah menjadi ladang bunga? Bahkan Jericho, benteng yang tak tertembus, bisa tiba-tiba runtuh. Meskipun sesuatu terlihat megah di mata manusia, ketika Tuhan menyatakan kuasanya atasnya, bukankah semuanya menjadi tidak berarti? Sambil mengalami dan merasakan kuasa dan mujizat Tuhan setiap hari, kita harus maju selangkah demi selangkah menuju kerajaan sorga. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 kita baca. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Di zaman modern, ia akan dianggap sebagai menteri pertahanan. Meskipun dia adalah seorang jenderal yang hebat, dia menderita penyakit kusta. Setelah mencari solusi, dia mendengar kabar bahwa dia bisa disembuhkan melalui nabi Tuhan bernama Elisa. Jadi, dia pergi menemui Elisa. Mari kita baca ayat 8.
Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Karena dia memiliki posisi tinggi seperti Menteri Pertahanan dan pergi jauh-jauh ke rumah Elisa, dia berharap akan menerima sambutan yang terhormat. Namun, Elisa tidak keluar dari rumahnya, tetapi hanya mengirim pesan saja. "Pergilah mandi 7 kali di sungai Jordan, maka kamu akan sembuh dari kusta." Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan pusar sambil berkata, karena dia memiliki posisi tinggi seperti Menteri Pertahanan, dia berpikir dia pantas mendapatkan sambutan hangat. Maka dia pergi dengan marah. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berparinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Jordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Hal yang sama berlaku dengan apa yang terjadi di sini. Meskipun air itu sangat bagus, air itu sendiri tidak bisa menyembuhkan penyakit kusta. Kualitas air dari sungai Jordan cukup rendah dibandingkan dengan sungai-sungai lain, tetapi apa yang terjadi di sana, pekerjaan kuasa Tuhan sedang dilaksanakan di sana. Itulah sebabnya Elisa berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan." Bahkan jika Naaman pergi ke sungai-sungai di negaranya seperti Abana dan Parpar dan mandi tidak hanya 7 kali tetapi 700 atau bahkan 70.000 kali, penyakit kustanya tidak akan sembuh. Sama seperti kasus ini, kita sering memiliki pemikiran sendiri saat menjalankan Injil. Kita menambahkan pikiran kita sendiri pada pikiran Tuhan dan terus menilai segala sesuatu melalui logika dunia dan mengharapkan hasil berdasarkan pengalaman kita di dunia jasmani. Bahkan orang seperti Elisa tidak menjalankan tugasnya dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, bukan? Namun, Naaman mengandalkan pikirannya sendiri. Dari sudut pandang jasmani, sungai kami jauh lebih bersih daripada semua sungai di Israel. Aku bisa mandi di sungai yang bersih. Mengapa aku harus mandi di air kotor sungai Jordan? Selain itu, dia sangat kesal karena Elisa hanya mengirim pesan tanpa keluar dari rumahnya. Namun, dia pergi menemui Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kusta, bukan untuk menerima sambutan yang terhormat. Sebenarnya, dia lupa tujuannya. Dia tersinggung dengan cara dia diperlakukan, dan dia tidak menyukai solusi yang direkomendasikan kepadanya. Kita tidak boleh menolak sesuatu hanya karena itu tidak kita sukai. Karena cara berpikir Tuhan berbeda dengan manusia. Kita harus selalu menjalankan tugas Tuhan seperti yang diperintahkannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 tertulis, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Tuhan, itu tidak akan dapat dilenyapkan, tetapi itu pasti akan terjadi.
Saya sungguh-sungguh berharap bahwa kita akan melaksanakan Injil dengan mengingat hal ini. Ketika kita berpikir tentang pelayan-pelayan di Kana yang menjalankan suatu tugas, Petrus yang menaati perintah Yesus, dan mujizat Naaman yang terjadi di Sungai Yordan, semuanya itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan penginjilan ini, terkadang kita memiliki pikiran yang salah seperti pikiran Naaman. Ketika kita egois dan berpikir, aku memiliki posisi yang tinggi. Bagaimana mereka bisa memperlakukanku seperti ini? Kita tidak bisa mengalami pekerjaan ajaib Tuhan. Tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sangat sederhana dan biasa saja. Dia berkata, "Pergi dan sampaikan firman." Ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan, Dia membawa perubahan melalui apa yang kita sampaikan. Sungai Jordan sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit kusta. Tuhan membuatnya sedemikian rupa sehingga perubahan khusus akan terjadi hanya untuk Naaman. Bukankah kita semua menjalankan tugas Tuhan untuk Injil sekarang? Mari kita cari tahu pola pikir seperti apa yang harus kita miliki dalam menjalankan tugas Tuhan melalui 2 Timotius pasal 4. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Ke-66 kitab dalam Alkitab adalah firman kudus Tuhan yang ditulis oleh para nabi yang digerakkan oleh Roh Kudus. Meskipun firman-firman ini ditulis oleh berbagai nabi, sebenarnya firman-firman siapakah ini? Itu adalah firman-firman yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan menyuruh pelayan-pelayan di Kana untuk mengisi tempayan dengan air, Tuhan memberi kepada kita sebuah tugas dengan berkata, beritakanlah firman, jadi kita hanya perlu menjalankan tugas seperti yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak pergi dengan tujuan menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain, bukan? Ketika Yesus memberi tugas kepada para pelayan di Kana, apakah Dia memerintahkan mereka untuk membuat anggur dengan kekuatan mereka sendiri? Dia hanya menyuruh mereka untuk mengisi tempayan dengan air. Dia bermaksud, aku akan melakukan sisanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayat 2 lagi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus memberitakan firman dengan kesabaran dan pengajaran, dan kita perlu memperbaiki, menegur, dan mendorong melalui firman Tuhan. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini, Tuhanlah yang meminta kita semua untuk menjalankan tugas ini. Pada zaman Nuh, Tuhan juga memberikan tugas kepada Nuh untuk membangun bahtera. Sejak dia menerima tugas ini, dia tidak menambahkan pikirannya pada tugasnya. Berapa banyak biayanya? Berapa banyak pekerja yang harus ada, itu akan makan waktu berapa lama. Sebaliknya, karena Tuhan menyuruhnya untuk membangunnya, dia memulai membangunnya. Dia menjalankan tugas persis sama seperti yang telah direncanakan Tuhan. Akhirnya, setelah semuanya selesai, sudah tertulis dalam Alkitab, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sebagai hasil dari ketaatannya, Nuh menyelamatkan dirinya sendiri dan seisi keluarganya dan semua hewan yang ada di bahtera.
Ketika Nuh membangun bahtera, dia tidak berpikir bagaimana aku harus menyelamatkan umat manusia, tetapi dia menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Meskipun bahtera tidak memiliki tiang layar atau kemudi, Tuhan tidak membiarkan bahtera karam atau goyah di tengah banjir. Tuhanlah yang menuntun bahtera itu sehingga tujuan akhirnya berada di titik tertinggi, yaitu puncak Gunung Ararat, tempat ia akan menetap. Sama halnya dengan pekerjaan Injil. Karena gereja kita dipimpin oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik yang telah kita dengar di Samaria dan sampai ke ujung bumi, baik atau tidak baik waktunya. Bapa dan Ibu tidak menyuruh kita untuk memberitakan Injil dengan kepandaian berbicara. Jika kita hanya menyampaikan berita seperti yang kita dengar, siapa yang akan melakukan sisanya? Tuhanlah yang akan menyelesaikan segalanya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi apa yang terjadi? Kabar baik Injil disiarkan ke seluruh bumi, sampai ke ujung dunia. Kita tidak bisa membayangkan dengan cara apa Tuhan akan menyelesaikan segalanya. Mari kita baca kitab Yeskiel pasal 2 ayat 3. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak." Tuhan berkata, jangan takut melihat mereka, tetapi pergilah dan sampaikanlah semua firman yang akan kusampaikan kepada mereka. Ketika kita melakukan itu, meskipun kita hanya menyampaikan firman-Nya, Tuhanlah yang akan melakukan segala sesuatu mulai dari saat itu. Saat kita memberitakan Injil, kita mungkin berpikir bahwa kitalah yang harus menghasilkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau menciptakan sesuatu. Tuhan tidak mempercayakan kita dengan peran itu. Kepada kita, dipercayakan tugas biasa seperti para pelayan di Kana yang disuruh mengisi tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhanlah yang membuat perubahan apapun yang diperlukan agar pekerjaannya dapat diselesaikan. Di antara begitu banyak orang di dunia ini, kepada kita telah diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa ini. Mempertimbangkan hal ini, seharusnya kita mengucapkan syukur dan memanjatkan kemuliaan abadi kepada Bapa dan Ibu Surgawi. Injil ini pasti akan disampaikan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan telah mempercayakan kepada kita pekerjaan Injil yang sungguh-sungguh akan digenapi 100%. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan baik atau tidak baik waktunya tanpa peduli mereka mendengar atau tidak mendengar. Kemudian, suatu saat nanti, dalam situasi tertentu, Tuhan pasti akan mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka dengar sebelumnya, sehingga mereka bisa mencari Tuhan. Kasus-kasus seperti itu memang sedang terjadi dan sedang digenapi selama Injil ini diberitakan di zaman ini. Mari kita lihat satu ayat lagi dalam kitab Markus pasal 16. Pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah tugas yang harus kita laksanakan. Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat 15 sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita harus memiliki iman seperti ini. Mungkin ada beberapa yang merasa sulit dan takut dalam melaksanakan pekerjaan Injil karena mereka tertekan untuk membuat segala sesuatunya berhasil. Peran kita sesederhana dan semudah tugas yang diberikan kepada para pelayan di Kana. Ketika Anda berpikir, aku harus melakukan ini dan itu tampaknya sulit. Namun, Tuhanlah yang menyelesaikan segalanya. Berharap Injil akan segera diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi sehingga kita semua bisa menyambut kerajaan sorga yang kekal tahun ini. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.